Aku dipaksa ibuku menikahi pria tua. Ini karena aku tidak ada pilihan. Dan masa depanku tidak ada lagi. Ismet! Bangun! Seorang gadis 21 tahun duduk membeku di pelaminan. Di sampingnya, seorang pria 85 tahun menggenggam tangan penghulu dengan suara mantap. Semua orang menatap tak percaya. 5 hari setelah pernikahan itu, pria tua tersebut jatuh tak sadarkan diri. Keluarganya datang membawa tuduhan. Nama Alia disebut sebagai pemburu harta. Namun saat surat wasiat dibuka dan isi sebenarnya dibacakan, ternyata sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ruang akad itu dipenuhi wangi bunga melati yang terlalu kuat hingga membuat kepala Alia sedikit pening. Dekorasi putih berkilau, dinding dipenuhi rangkaian bunga mawar dan hydrangea. Semuanya terlihat indah, seperti mimpi seorang gadis kecil yang ingin menikah dengan cinta. Namun bagi Alia, hari itu bukanlah mimpi indah. Itu adalah hari di mana seluruh mimpinya terkubur. Ia duduk tegak di kursi pengantin, mengenakan kebaya putih dengan sulaman halus. Riasannya sempurna, wajahnya cantik memukau. Tetapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Ada ketakutan, ada kesedihan, ada penyerahan diri yang terlalu dalam untuk gadis berusia 21 tahun. Di sampingnya duduk Ismet. Pria 85 tahun itu mengenakan jas putih bersih. Peci hitam terpasang rapi di kepalanya. Wajahnya penuh kerutan usia, namun tatapannya tajam dan tenang. Ia tidak tampak gugup. Tangannya stabil ketika menggenggam mikrofon kecil yang diberikan penghulu. Kontras itu terasa menyakitkan. Penghulu mulai membacakan ijab kabul dengan suara tenang dan teratur. Semua tamu duduk hening. Beberapa wanita muda berbisik pelan di barisan belakang. Tatapan mereka bukan tatapan bahagia. Itu tatapan heran, tatapan menghakimi. Kasihan sekali. Kok bisa mau? Pasti karena uang. Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Alia, meski mereka berusaha menahannya. Tangannya terasa dingin. Ia menggenggam ujung kebayanya erat-erat di bawah meja. Jantungnya berdebar cepat. Setiap detik terasa lambat dan berat. Ismet mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Tidak ada getar, tidak ada kesalahan pengucapan. Kalimat sakral itu selesai dalam satu tarikan napas. Sah. Satu kata itu menggema di ruangan. Semua orang mengucap hamdalah. Tepuk tangan terdengar pelan, tidak seramai pernikahan lain. Beberapa wajah masih terlihat terkejut. Alia menunduk. Air mata hampir jatuh, namun ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak hari ini, ia teringat wajah ibunya di rumah sakit seminggu lalu. Selang oksigen di hidung, tangan kurus menggenggam tangannya dengan lemah. Nak, ibu tidak mau jadi beban. Kata-kata itu masih terngiang. Ketika keluarga Ismet datang membawa proposal pernikahan, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi tagihan rumah sakit, ancaman penyitaan rumah, dan utang yang terus menumpuk membuatnya tak punya pilihan. Ia memilih ibunya, bukan dirinya. Setelah akad selesai, Ismet menoleh pelan ke arahnya. Tatapan pria tua itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada sorot nafsu, tidak ada kesombongan. Yang ada hanya sesuatu yang sulit ia pahami. Terima kasih, ucap Ismet pelan, hampir tak terdengar orang lain. Alia mengernyit tipis. Terima kasih? Bukankah seharusnya ia yang berterima kasih karena telah membayar semua utangnya? Tamu mulai berdiri, beberapa mendekat memberi selamat. Senyum Alia dipaksakan. Foto-foto diambil. Kilatan kamera berulang kali menyilaukan matanya. Namun di tengah keramaian itu, ia merasa sendirian.
sangat sendirian. Di sudut ruangan, seorang pria paruh baya memperhatikan mereka dengan tatapan dingin. Ia adalah salah satu keponakan Ismet. Tatapannya tidak ramah. Ada sesuatu yang mengendap di sana. Alia belum tahu, tatapan itu kelak akan menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar. Hari itu, ia resmi menjadi istri seorang pria 85 tahun. Dan ia belum tahu bahwa 5 hari kemudian, semua orang akan terdiam karena kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. 7 hari sebelum akad itu berlangsung, hidup Alia masih terasa normal. Ia masih datang ke kampus, duduk di bangku belakang kelas, mencatat materi sambil sesekali tersenyum bersama teman-temannya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia pulang dengan hati bergetar karena takut menerima kabar buruk dari rumah sakit. Ibunya sudah 3 bulan menjalani cuci darah. Awalnya Alia masih optimis. Ia percaya Allah tidak akan meninggalkan mereka. Namun optimisme itu perlahan runtuh ketika tagihan rumah sakit terus bertambah. Tabungan habis. Perhiasan satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya telah dijual. Bahkan rumah kecil mereka hampir disita oleh pihak bank. Suatu sore, dokter memanggil Alia ke ruangannya. Kondisi ibu kamu stabil, tapi pengobatan harus terus berjalan. Kalau terhenti, risikonya besar. Alia mengangguk meski pikirannya sudah kosong. Ia tahu arti kata terus berjalan itu. Artinya uang, banyak uang. Ia duduk di kursi lorong rumah sakit sendirian, menatap lantai putih yang terasa begitu dingin. Ponselnya bergetar, nomor tak dikenal. Suara pria di ujung telepon terdengar formal dan datar. Kami dari keluarga Bapak Ismet. Kami ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu yang menyangkut masa depan kamu dan ibu kamu. Alia sempat mengira itu penipuan. Namun 2 hari kemudian, mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Seorang pria, paruh baya, dan seorang wanita setengah baya turun. Mereka berpakaian rapi, wajahnya serius. Kami tidak ingin bertele-tele, kata pria itu setelah duduk di ruang tamu sempit mereka. Bapak Ismet ingin menikah lagi. Alia menegang. Kami tahu kondisi ibu kamu. Semua biaya pengobatan akan kami tanggung. Semua utang lunas. Rumah ini juga bisa dibeli atas nama kamu. Alia memandang mereka dengan napas tertahan. Tapi sebagai gantinya, kamu menikah dengan beliau. Ruangan terasa berputar. Ia menoleh pada ibunya yang duduk lemah di kursi. Wajahnya pucat. Ibunya langsung menggeleng pelan. Tidak, Alia tidak boleh. Namun wanita setengah baya itu tersenyum tipis. Ini bukan pernikahan biasa. Bapak Ismet hanya ingin pendamping. Tidak ada tuntutan macam-macam. Kalimat itu terdengar dingin. Seperti transaksi. Alia tidak langsung menjawab. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan kurus yang dulu selalu mengusap kepalanya ketika ia kecil. Alia tidak apa-apa, Bu, bisiknya lirih. Ibunya menangis. Jangan korbankan hidup kamu hanya untuk ibu. Namun Alia tahu, tanpa uang, ibunya bisa kehilangan nyawa. Dan ia tidak siap kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Keesokan harinya, ia meminta bertemu langsung dengan Ismet. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah besar yang sunyi. Ismet duduk di kursi kayu besar di ruang tamu. Tubuhnya kurus namun masih tegap. Usianya 85 tahun, tapi matanya tidak kosong. Ada kecerdasan dan ketenangan di sana. Kamu tahu kenapa saya memilih kamu? Tanyanya pelan. Alia menggeleng. Saya tidak butuh istri muda untuk dipamerkan. Saya hanya ingin melakukan sesuatu sebelum waktu saya habis. Kalimat itu membuat Alia bingung. Ismet menatapnya cukup lama, lalu berkata, saya tidak akan menyentuh kamu tanpa izin. Kamu tetap bisa melanjutkan kuliah. Kamu bebas. Anggap saja ini kesepakatan saling membantu. Alia menggigit bibirnya. Kenapa saya? Tanyanya lagi. Ismet tersenyum samar. Karena kamu tidak datang pada saya untuk meminta apapun. Jawaban itu terasa aneh. Alia tidak pernah mengenal pria tua itu sebelumnya.
Ia bahkan tidak tahu bagaimana Ismet tahu tentang kondisi keluarganya. Namun yang ia tahu hanya satu, waktu ibunya tidak banyak. 2 hari kemudian, ia menandatangani dokumen pernikahan. Tidak ada pesta lamaran, tidak ada cincin romantis. Hanya tanda tangan di atas kertas resmi yang terasa berat seperti batu. Teman-temannya di kampus mulai mendengar kabar itu. Alia nikah sama kakek-kakek. Serius? Beberapa mengirim pesan panjang, mencoba memastikan. Ada yang pura-pura peduli. Ada yang terang-terangan mengejek. Alia berhenti membaca pesan-pesan itu. Di malam terakhir sebelum akad, ia duduk sendirian di teras rumah sakit. Angin malam terasa dingin. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ini jalan yang harus saya tempuh, kuatkan saya. Ia tidak meminta kaya, tidak meminta bahagia. Ia hanya meminta ibunya sembuh. Pagi hari pernikahan itu tiba terlalu cepat. Gaun pengantin dipakaikan padanya oleh penata rias profesional yang dibayar keluarga Ismet. Semua terlihat sempurna dari luar. Tapi di dalam, Alia seperti sedang berjalan menuju jurang yang ia pilih sendiri. Sebelum berangkat ke lokasi akad, ia mencium tangan ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Ibunya berbisik pelan, "Maafkan ibu." Alia tersenyum, meski air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mobil mewah menjemputnya. Di sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela. Dunia di luar terlihat biasa saja. Orang-orang berjalan, pedagang membuka toko, anak-anak sekolah tertawa. Hanya hidupnya yang berubah. Ia belum tahu bahwa keputusan itu bukan hanya tentang menyelamatkan ibunya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak pelan di balik semua ini. Dan Ismet, pria tua itu, menyimpan alasan yang belum ia ungkapkan. Sesuatu yang akan mulai terkuak dalam hitungan hari. Malam pertama di rumah besar itu terasa sunyi, bahkan terlalu sunyi. Setelah rangkaian acara resepsi selesai dan para tamu satu persatu pulang, Alia akhirnya dibawa ke kamar utama, yang kini disebut sebagai kamarnya bersama Ismet. Kamar itu luas, dipenuhi furnitur kayu tua yang mahal. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke dinding berwarna krem. Tempat tidur besar dengan spray putih rapi terhampar di tengah ruangan. Alia berdiri kaku di dekat pintu, masih mengenakan kebaya pengantin yang terasa berat di tubuhnya. Ismet masuk beberapa detik kemudian. Ia menutup pintu pelan, tidak ada ekspresi aneh di wajahnya. "Alia," ucapnya pelan. Nada suaranya tenang, tidak mengintimidasi. Namun tetap saja, jarak usia 64 tahun di antara mereka terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. "Kamu pasti lelah," lanjut Ismet. Alia hanya mengangguk kecil. Ismet berjalan menuju lemari kecil di sudut kamar, mengambil sebuah selimut tambahan dan bantal. "Saya akan tidur di sofa," katanya singkat. Alia terkejut. Di sofa?" Ismet mengangguk. "Kamu istirahatlah di tempat tidur. Kamu tidak perlu takut." Kata takut itu membuat jantung Alia berdebar lebih cepat. Apakah pria tua itu tahu apa yang ia rasakan sejak awal? Bahwa ia takut disentuh, takut dipaksa, takut kehilangan kendali atas hidupnya. "Saya sudah berjanji," lanjut Ismet, "tidak akan menyentuh kamu tanpa izin." Alia terdiam. Tidak ada suami yang mengucapkan kalimat seperti itu di malam pertama pernikahan, apalagi dengan kondisi seperti ini. Ismet mematikan sebagian lampu, menyisakan cahaya temaram. Sebelum berbaring di sofa panjang di dekat jendela, ia berkata pelan, "Kamu tidak berhutang apapun pada saya selain menjadi diri kamu sendiri." Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. Bukankah justru ia yang berhutang seluruh hidupnya? Malam itu Alia tidak langsung tidur. Ia berbaring menatap langit-langit kamar, mendengar suara napas pelan Ismet dari sofa. Tidak ada gerakan mencurigakan, tidak ada upaya mendekat, hanya keheningan. Entah mengapa,
keheningan itu justru terasa lebih membingungkan daripada ancaman. Hari kedua sebagai istri Ismet terasa canggung. Pelayan rumah memperlakukannya dengan sopan, namun jarak tetap terasa. Beberapa menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Saat sarapan, meja makan panjang hanya diisi mereka berdua. Ismet duduk di ujung meja, membaca koran. "Kuliah kamu mulai jam berapa?" tanyanya tanpa mengangkat kepala. Alia terkejut. "Bapak tahu saya masih kuliah?" Ismet melipat korannya pelan. "Saya tahu banyak hal sebelum memutuskan sesuatu." Jawaban itu terasa menggantung. "Kamu tetap bisa kuliah. Sopir akan mengantar," lanjutnya. Alia menunduk. "Tidak perlu repot. Saya bisa naik ojek online." Ismet menatapnya cukup lama. "Kamu sekarang istri saya. Keselamatan kamu tanggung jawab saya." Kalimat itu terdengar formal, namun tidak terasa posesif. Sepanjang perjalanan ke kampus hari itu, Alia merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang kampus. Tatapan mahasiswa lain langsung mengarah padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Dia itu ya yang nikah sama kakek kaya? Gila sih." Alia berjalan cepat menuju gedung fakultas, mencoba mengabaikan semuanya. Namun di sudut lorong, seorang teman lamanya menghentikannya. "Li, serius kamu nikah sama dia? Kamu baik-baik saja?" Alia tersenyum tipis. "Aku baik." Padahal ia sendiri belum yakin dengan jawaban itu. Hari ketiga membawa suasana yang sedikit berbeda. Ismet terlihat lebih banyak diam. Ia menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang penuh buku dan dokumen. Alia sempat melewati ruangan itu dan melihat pria tua itu menatap sebuah foto lama di atas meja. Foto seorang wanita muda dengan senyum lembut. Alia mengetuk pintu pelan. "Masuk," suara Ismet terdengar dari dalam. Ia melangkah masuk dengan ragu. "Bapak, butuh sesuatu?" Ismet menutup album foto itu perlahan. "Tidak, saya hanya mengingat masa lalu." Alia tidak berani bertanya lebih jauh. Namun sebelum ia keluar, Ismet berkata pelan, "Kamu tidak perlu memanggil saya Bapak." Alia menoleh. "Panggil saja Ismet." Nama itu terasa asing di lidahnya. "Baik, Ismet." Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak banyak terlihat. Lalu ia berkata kalimat yang membuat bulu kuduk Alia merinding. "Waktu saya tidak banyak, Alia." Jantung Alia berdegup keras. "Maksudnya?" Ismet tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela, ke langit sore yang mulai menggelap. "Ada hal-hal yang harus saya selesaikan sebelum terlambat." Kalimat itu menggantung di udara. Alia merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan kontrak atau kesepakatan dingin. Di lorong rumah besar itu, tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya. Keponakan Ismet yang hadir saat akad berdiri tak jauh dari pintu ruang kerja. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Dan di hari ketiga itu, benih ketegangan mulai tumbuh perlahan. Alia belum tahu bahwa dalam 2 hari ke depan, semuanya akan berubah drastis. Dan malam yang terlihat tenang itu, hanyalah ketenangan sebelum badai. Hari keempat pernikahan itu terasa ganjil. Bukan karena ada pertengkaran, bukan karena Ismet berubah sikap, justru karena semuanya terlalu tenang. Rumah besar itu berdiri megah di atas tanah luas, dengan taman rapi dan kolam kecil di halaman belakang. Dari luar terlihat seperti rumah yang penuh kemewahan dan kebahagiaan. Namun di dalam, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Sepi, sunyi yang tidak biasa. Ismet jarang keluar kamar pagi itu. Biasanya ia sudah duduk di meja makan sebelum Alia turun. Namun kali ini kursinya kosong. Pelayan hanya mengatakan bahwa beliau sedang kurang enak badan. Alia berdiri beberapa detik di depan ruang kerja Ismet, sebelum akhirnya mengetuk pelan. "Masuk." Suara itu terdengar lebih berat dari biasanya. Ismet duduk di kursi kayu besar menghadap jendela. Wajahnya terlihat lebih pucat. Tangannya memegang secangkir teh yang sudah hampir dingin. "Kamu belum sarapan?" kata Alia pelan.
Ismet tersenyum tipis. Selera makan orang tua memang sering hilang. Alia mendekat beberapa langkah. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa khawatir. Bukan sebagai istri yang terpaksa, tapi sebagai manusia yang melihat orang lain sedang tidak sehat. Kalau sakit, sebaiknya periksa dokter. Ucapnya hati-hati. Ismet menoleh. Tatapannya dalam, seperti sedang mengamati sesuatu di balik wajah Alia. Kalau suatu hari saya pergi lebih cepat dari yang kamu bayangkan, kamu tidak perlu takut. Kalimat itu membuat napas Alia tertahan. Kenapa bicara seperti itu? Ismet tidak menjawab langsung. Ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Map itu terlihat resmi, dilengkapi cap notaris. Saya sudah menyiapkan semuanya, katanya pelan. Alia menatap map itu dengan perasaan tidak nyaman. Menyiapkan apa? Hal-hal yang harus selesai sebelum waktu saya benar-benar habis. Nada suaranya tidak terdengar takut, tidak terdengar menyesal, hanya tenang. Justru ketenangan itu yang membuat Alia semakin bingung. Ismet menutup kembali map tersebut dan menyimpannya lagi ke dalam laci. Kamu tidak perlu memikirkan itu sekarang, lanjutnya. Fokuslah pada kuliah kamu dan ibumu. Saya sudah memastikan pengobatannya berjalan tanpa hambatan. Alia terdiam. Ia tahu semua biaya rumah sakit kini dibayar lunas. Bahkan perawat di sana memperlakukannya lebih ramah sejak pernikahan itu terjadi. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal. Mengapa Ismet memilihnya? Seorang gadis biasa dari keluarga sederhana, tanpa latar belakang istimewa, tanpa koneksi. Ismet, ucap Alia pelan. Pria tua itu mengangkat wajahnya. Kenapa saya? Ismet tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela. Cahaya matahari siang menerangi wajahnya yang penuh garis usia. Karena kamu tidak pernah meminta. Jawaban itu sama seperti sebelumnya. Tapi bagaimana Anda tahu tentang saya? Ismet tersenyum samar. Ada hal-hal yang lebih baik diketahui tanpa perlu dijelaskan. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki. Alia tidak memaksa lagi. Ia hanya merasakan ada lapisan rahasia yang belum terbuka. Sore itu, rumah terasa sedikit lebih ramai. Beberapa mobil hitam masuk ke halaman tanpa pemberitahuan. Alia yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihat seorang pria paruh baya masuk dengan langkah cepat. Ia mengenali pria itu. Keponakan Ismet yang hadir saat akad. Wajahnya tidak ramah. Paman ada di mana? Tanyanya pada pelayan, bahkan tanpa menatap Alia. Di ruang kerja, Tuan. Pria itu berjalan melewati Alia begitu saja. Namun sebelum menaiki tangga, ia berhenti dan menoleh. Cepat sekali ia menyesuaikan diri dengan rumah ini, katanya dengan nada sinis. Alia menahan napas. Saya tidak melakukan apa-apa. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan. Semua orang tahu kenapa kamu ada di sini. Ucapan itu menusuk, tapi Alia memilih diam. Beberapa menit kemudian, suara, perdebatan terdengar samar dari lantai atas. Tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa pembicaraan itu tidak berjalan tenang. Alia berdiri ragu di bawah tangga. Ia mendengar nama dirinya disebut. Ia mendengar kata warisan. Dan ia mendengar suara Ismet yang tetap tenang, tidak meninggi. Tak lama kemudian, keponakan itu turun dengan wajah tegang. Ia melewati Alia tanpa bicara, tapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang tidak baik. Malam itu, suasana makan malam terasa berbeda. Ismet terlihat lebih lelah. Ia hanya makan sedikit, lalu meminta izin beristirahat lebih awal. Sebelum masuk kamar, ia berkata pelan pada Alia, "Apapun yang terjadi, kamu jangan takut." Kalimat itu kembali membuat jantung Alia berdebar. Apapun yang terjadi, apa yang akan terjadi? Malam keempat itu terasa panjang. Alia duduk sendirian di balkon kamar, memandangi langit gelap tanpa bintang. Angin malam bertiup lembut, tapi pikirannya terasa berat. Ia merasa seperti berada di tengah cerita yang belum sepenuhnya ia pahami.
dan keheningan rumah besar itu semakin terasa mencekam. Ia belum tahu, pagi berikutnya akan menjadi hari terakhir. Ia melihat Ismet dalam keadaan sadar. Pagi hari kelima datang tanpa tanda-tanda buruk. Langit cerah. Cahaya matahari masuk melalui tirai tipis kamar. Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Ia sempat menoleh ke arah sofa panjang, tempat Ismet biasa tidur sejak malam pertama. Kosong. Alia mengira Ismet sudah bangun dan turun lebih dulu seperti biasanya. Ia merapikan tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Rumah terasa lebih hening dari biasanya. Ia menuruni tangga dan melihat meja makan sudah tertata, namun kursi Ismet tetap kosong. "Bapak sudah sarapan?" tanya Alia pada salah satu pelayan. Pelayan itu terlihat ragu. "Belum, Nyonya. Beliau belum keluar kamar sejak tadi malam." Hati Alia bergetar tipis. Ia kembali menaiki tangga, langkahnya sedikit lebih cepat. Pintu ruang kerja Ismet tertutup. Ia mengetuk. Tidak ada jawaban. Alia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. "Ismet?" Tetap tidak ada suara. Perasaan tidak enak mulai menjalar di dadanya. Tangannya bergetar saat ia mencoba memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan. Ruang kerja itu tampak seperti biasa. Tirai setengah terbuka. Cahaya pagi menyinari meja besar yang dipenuhi dokumen. Dan di balik meja itu, Ismet terbaring di kursi. Tubuhnya condong ke samping. Map coklat yang semalam ia simpan di laci kini terbuka di atas meja. "Ismet!" Alia berlari mendekat. Wajah pria tua itu pucat. Napasnya sangat lemah. Tangannya dingin. "Ismet, bangun, tolong." Suara Alia pecah. Pelayan segera berlari masuk setelah mendengar teriakan. Dalam hitungan menit, rumah yang semula sunyi berubah menjadi panik. Telepon darurat dilakukan. Ambulans dipanggil. Alia berdiri gemetar di samping tubuh Ismet yang terbaring tak berdaya di lantai setelah pelayan membantunya merebahkan pria tua itu. Tangannya menggenggam tangan Ismet yang kini terasa semakin dingin. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, bukan terpaksa, tapi kehilangan. Siren ambulans terdengar mendekat. Para medis datang cepat. Mereka memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan kondisi pernapasan. Kami harus segera bawa ke rumah sakit. Alia ikut naik ke ambulans tanpa berpikir panjang. Sepanjang perjalanan, ia menatap wajah Ismet yang dipasangi oksigen. Mesin monitor berdetak pelan. Angka-angka di layar membuat jantungnya makin tidak tenang. Ia baru menyadari satu hal. Selama 5 hari itu, meski ia merasa terjebak, Ismet tidak pernah menyakitinya. Tidak pernah memaksanya. Tidak pernah memperlakukannya seperti barang yang dibeli. Ambulans berhenti di rumah sakit swasta besar. Ismet langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Alia berdiri di luar ruangan dengan tubuh lemas. Belum sempat ia menenangkan diri, beberapa mobil hitam berhenti di depan rumah sakit. Keluarga besar Ismet datang. Keponakan yang kemarin datang ke rumah melangkah cepat mendekatinya. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam. "Apa yang kamu lakukan pada paman saya?" Pertanyaan itu datang seperti tamparan. Alia tertegun. "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya yang menemukannya pagi tadi." Pria itu mendekat satu langkah. "Sejak kamu datang, semuanya berubah." Kalimat itu terasa seperti tuduhan terbuka. Beberapa anggota keluarga lain mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka tidak lagi sekadar heran. Kini ada kecurigaan. Alia merasa tubuhnya melemah. Dokter keluar dari ruang gawat darurat beberapa menit kemudian. Kondisinya kritis, serangan jantung berat, usia beliau sangat berisiko. Keluarga Ismet terlihat tegang, namun bukan hanya karena kekhawatiran. Ada sesuatu yang lain di wajah mereka, ketakutan, atau mungkin kehilangan yang berbeda jenisnya. Alia berdiri sendirian di sudut lorong. Ia memandang pintu ruang perawatan intensif yang kini tertutup rapat. Di dalam sana, pria 85 tahun
yang baru 5 hari menjadi suaminya sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan di luar sana, keluarga yang tidak pernah menerimanya mulai memandangnya sebagai ancaman. Tanpa ia sadari, di dalam map coklat yang tadi tergeletak di meja kerja Ismet, ada dokumen yang akan mengubah segalanya. Dan pagi hari kelima itu bukan hanya menghentikan napas seorang pria tua. Ia juga membuka pintu menuju badai yang sesungguhnya. Lorong ruang intensif terasa dingin. Lampu putih menggantung terang di atas kepala, membuat wajah siapapun terlihat pucat. Alia duduk di kursi besi panjang. Tangannya saling menggenggam erat untuk menahan gemetar. Di balik pintu itu, Ismet sedang dipasangi alat bantu napas. Monitor jantungnya berdetak lemah. Dokter belum memberi kepastian apapun. Namun sebelum kabar medis benar-benar jelas, pengadilan sudah dimulai di luar ruang itu. Keponakan Ismet berdiri tak jauh darinya. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua mendengar. Baru 5 hari menikah, langsung seperti ini. Kebetulan sekali. Beberapa anggota keluarga lain mengangguk pelan. Alia menoleh, wajahnya pucat. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya yang menemukan beliau tidak sadar. Pria itu tertawa pendek tanpa senyum. Dan siapa yang tahu kamu tidak mencampur sesuatu di makanannya? Kalimat itu membuat napas Alia tercekat. Jangan menuduh sembarangan, ucapnya lirih, berusaha tetap tenang. Namun, bisikan sudah menyebar. Kata warisan mulai terdengar lagi. Kata harta, kata wasiat. Alia baru menyadari, bagi mereka dirinya bukan istri. Ia hanya kemungkinan ancaman. Beberapa jam berlalu, dokter keluar lagi dengan wajah serius. Kondisinya masih kritis. Kami sudah melakukan penanganan maksimal, tapi usia beliau sangat berisiko. Keluarga berkumpul. Diskusi kecil terjadi di sudut lorong. Alia tidak diajak mendekat. Ia dibiarkan duduk sendiri. Tiba-tiba keponakan itu mendekat lagi. Kamu sadar tidak, kalau paman saya meninggal, kamu bisa menguasai semuanya? Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak pernah memikirkan itu. Kami tidak bodoh, jawabnya tajam. Paman saya punya aset miliaran. Tanah, perusahaan, saham. Kamu pikir kami akan diam saja? Alia berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Saya menikah bukan untuk harta. Kami semua tahu alasan orang miskin menikah dengan orang tua kaya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari hinaan manapun yang pernah ia dengar. Alia ingin membalas, ingin menjelaskan. Tapi ia sadar, dalam situasi seperti ini, siapapun tidak akan percaya padanya. Ia hanya gadis 21 tahun dari keluarga sederhana. Dan mereka adalah keluarga darah dari seorang pengusaha besar. Beberapa saat kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri. Wajahnya tenang, membawa tas kerja hitam. Saya notaris keluarga, ucapnya formal. Semua anggota keluarga langsung menoleh. Sebelum kondisi memburuk, Pak Ismet sudah memberikan instruksi tertulis terkait dokumen penting. Jika terjadi sesuatu, dokumen itu harus dibuka di hadapan keluarga inti. Lorong mendadak hening. Keponakan itu terlihat tegang. Dokumen apa? Notaris menatap mereka satu persatu. Surat wasiat. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia teringat map coklat yang terbuka di meja kerja pagi tadi. Apakah itu? Keponakan Ismet menghela napas panjang. Baik, kita tunggu kabar dokter dulu. Namun suasana sudah berubah. Tatapan keluarga kini bukan hanya penuh tuduhan. Ada kecemasan yang berbeda. Seolah mereka lebih takut pada isi surat itu daripada kondisi Ismet sendiri. Beberapa jam kemudian, kabar terburuk datang. Dokter keluar dengan langkah pelan. Kami sudah berusaha maksimal, tapi jantung beliau tidak bisa bertahan. Waktu terasa berhenti. Beberapa anggota keluarga menangis pelan, namun tidak semua. Alia berdiri membeku. Ismet, pria yang baru 5 hari menjadi suaminya, telah pergi. Tanpa pesan terakhir,
tanpa sempat membuka mata lagi. Perasaan kosong menyelimuti dirinya. Ia bahkan tidak tahu harus menangis seperti apa. Namun sebelum ia sempat benar-benar merasakan duka, suara keponakan itu kembali terdengar. Sekarang semuanya jelas. Wasiat harus dibuka. Tidak ada waktu bagi Alia untuk berduka. Ia bahkan belum memahami sepenuhnya kehilangan itu, tapi sudah harus menghadapi sesuatu yang lebih besar. Notaris meminta semua keluarga inti berkumpul di ruang khusus rumah sakit. Alia berdiri di ambang pintu ruangan itu dengan langkah ragu. Ia tahu, setelah pintu itu tertutup dan dokumen dibacakan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ia belum siap untuk apapun yang akan ia dengar. Ruang pertemuan rumah sakit itu tertutup rapat. Tirainya ditarik, suasana terasa sesak meski pendingin ruangan menyala dingin. Semua anggota keluarga Ismet duduk mengelilingi meja panjang. Wajah-wajah tegang, mata merah, tapi bukan hanya karena duka. Alia duduk di ujung kursi, paling jauh dari pusat pembicaraan. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, jemarinya pucat. Notaris membuka tas hitamnya dengan gerakan tenang. Ia mengeluarkan map coklat yang sangat familiar bagi Alia. Map yang pagi tadi tergeletak di meja kerja Ismet. Dokumen ini ditandatangani 6 bulan lalu. Ucap notaris dengan suara profesional. Disahkan secara hukum dan disaksikan oleh 2 pihak independen. Keponakan Ismet bersandar di kursi. Rahangnya mengeras. Langsung saja dibacakan. Notaris mengangguk, membuka lembaran pertama. Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, saya, Ismet. Suara notaris menggema jelas di ruangan sunyi itu. Alia menahan napas. Saya menyatakan bahwa seluruh aset pribadi saya yang meliputi perusahaan, tanah, rumah, dan investasi. Beberapa anggota keluarga mulai saling berpandangan. Tidak akan diwariskan kepada keluarga besar secara langsung. Kalimat itu membuat ruangan mendadak bergetar oleh bisikan keras. Apa maksudnya itu? Salah satu anggota keluarga memotong. Notaris mengangkat tangan, meminta mereka tenang. Seluruh aset tersebut akan dialihkan ke sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Ruangan hening sesaat. Keponakan Ismet berdiri tiba-tiba. Yayasan apa? Siapa pengelolanya? Notaris melanjutkan membaca. Yayasan tersebut akan didirikan atas nama Alia. Nama itu terdengar jelas. Alia membeku. Beberapa kursi berderit keras ketika anggota keluarga lain berdiri hampir bersamaan. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Suara-suara protes memenuhi ruangan. Alia menatap notaris dengan wajah kosong. Atas nama saya? Notaris mengangguk. Ya, namun perlu ditegaskan. Saudari Alia bukan penerima harta secara pribadi. Beliau hanya ditunjuk sebagai nama dan pengawas moral yayasan tersebut. Seluruh dana tidak bisa dicairkan untuk kepentingan pribadi. Keponakan itu tertawa pahit. Tetap saja namanya dipakai. Itu artinya kendali di tangannya. Notaris menutup dokumen sebentar, lalu berkata tegas. Semua struktur yayasan sudah ditentukan lengkap dalam lampiran. Dewan pengurus terdiri dari profesional independen. Saudari Alia hanya simbol dan pengawas agar misi sosial tetap berjalan. Alia merasa tubuhnya lemas. Ia tidak pernah meminta apapun. Ia bahkan tidak tahu tentang yayasan ini. Notaris kembali membaca bagian akhir. Alasan saya memilih nama Alia adalah karena saya percaya ketulusan masih ada dalam diri manusia muda. Ia menikah dengan saya bukan untuk meminta, melainkan untuk menyelamatkan ibunya. Saya ingin sisa hidup saya berarti, bukan hanya meninggalkan angka di rekening. Suasana mendadak sunyi. Kalimat itu seperti tamparan pelan bagi semua yang sebelumnya menuduh. Keponakan Ismet tidak lagi bicara. Wajahnya berubah kaku. Namun Alia justru semakin bingung. Ismet tahu tentang ibunya, tentang pengorbanannya, tentang alasannya menikah. Bagaimana mungkin? Notaris menutup map perlahan. Dengan ini, surat wasiat resmi berlaku sejak detik kematian dinyatakan.
Beberapa anggota keluarga terlihat marah, namun tidak bisa membantah secara hukum. Salah satu dari mereka mendekati Alia. "Kamu pasti sudah tahu sebelumnya." Alia menggeleng lemah. "Saya tidak tahu apa-apa." Dan itu benar. Ia tidak tahu bahwa namanya akan diabadikan dalam sebuah yayasan besar. Ia tidak tahu bahwa Ismet telah merancang semuanya jauh sebelum akad itu berlangsung. Ia tidak tahu bahwa 5 hari pernikahan itu hanyalah bagian kecil dari rencana besar seorang pria tua. Ketika ruangan mulai kosong, Alia tetap duduk di kursinya. Bukan karena bangga, bukan karena menang, tapi karena ia akhirnya memahami satu hal. Pernikahan itu bukan transaksi sederhana. Ismet tidak menikahinya demi citra. Ia tidak memberinya harta. Ia memberinya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu jauh lebih berat dari sekadar warisan. Di luar ruangan, langit mulai mendung. Hujan tipis turun perlahan, membasahi kaca jendela rumah sakit. Alia berdiri, menatap ke arah langit yang kelabu. Ia kehilangan suami yang bahkan belum sempat benar-benar ia kenal. Namun bersamaan dengan itu, ia menerima amanah yang tidak pernah ia bayangkan. Dan yang belum ia sadari, kebenaran tentang alasan sebenarnya Ismet memilihnya belum sepenuhnya terbuka. Hujan turun pelan saat Alia keluar dari ruang rapat rumah sakit. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut merasakan beratnya hari itu. Ia berdiri di dekat jendela lorong, menatap titik-titik air yang mengalir perlahan di kaca. Nama Ismet kini resmi tercatat dalam sejarah keluarga, dalam berita, dan dalam yayasan besar yang baru saja diumumkan. Namun bagi Alia, semuanya masih terasa seperti mimpi yang belum benar-benar ia pahami. Langkah kaki mendekat dari belakang. Notaris keluarga berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya tetap tenang seperti biasa. "Saudari Alia," ucapnya pelan. "Ada satu hal yang perlu saya sampaikan secara pribadi." Alia menoleh, sedikit terkejut. "Masih ada lagi?" Notaris mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tas kerjanya. "Ini bukan bagian dari dokumen hukum. Ini pesan pribadi yang ditinggalkan almarhum untuk Anda. Beliau berpesan agar surat ini diberikan setelah wasiat resmi dibacakan." Tangan Alia terasa dingin saat menerima amplop itu. Ia menatapnya beberapa detik sebelum perlahan membukanya. Tulisan tangan Ismet terlihat rapi, meski goresannya menunjukkan usia yang tidak lagi muda. "Alia, jika kamu membaca ini, berarti saya sudah menyelesaikan bagian hidup saya. Maaf karena banyak hal yang tidak sempat saya jelaskan secara langsung." Napas Alia tertahan. "Saya memilih kamu bukan karena keadaan, bukan karena simpati, dan bukan karena dorongan sesaat. Saya memilih kamu karena saya melihat keteguhan hati yang jarang dimiliki orang seusia kamu." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ketika pertama kali saya melihat kamu di rumah sakit, saya melihat seseorang yang tetap berdiri meski hidupnya berat. Kamu tidak menyalahkan keadaan. Kamu tidak meminta belas kasihan. Kamu hanya berusaha." Alia mengingat masa-masa itu. Duduk di kursi lorong rumah sakit, menjaga ibunya dengan wajah lelah namun tetap tegar. Ia tidak pernah sadar ada mata lain yang memperhatikan dari jauh. "Saya menyadari bahwa harta yang saya kumpulkan selama hidup tidak akan berarti jika hanya menjadi bahan perebutan. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang hidup, bukan sekadar angka, dan saya percaya kamu mampu menjaga niat itu." Tangannya bergetar semakin kuat. "Pernikahan ini mungkin terasa berat bagi kamu, tapi percayalah, saya tidak pernah melihat kamu sebagai alat atau transaksi. Saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang saya bangun selama hidup bisa memberi manfaat lebih luas." Alia menutup mulutnya, menahan tangis yang akhirnya jatuh juga. "Jangan pernah merasa kecil. Jangan merasa bahwa hidup kamu ditentukan oleh penilaian orang lain. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Surat itu berakhir dengan tanda tangan sederhana. Alia melipat kertas itu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi,
Ia merasa hatinya tidak lagi dipenuhi kebingungan. Ia tidak lagi melihat pernikahan 5 hari itu sebagai kesalahan atau keterpaksaan semata. Ismet tidak mencari keuntungan pribadi. Ia sedang menyelesaikan hidupnya dengan cara yang ia yakini benar. Notaris berdiri diam, memberi waktu bagi Alia untuk mencerna semuanya. Beliau sangat tenang saat menuliskan itu, ucapnya pelan. Seolah sudah menerima semuanya. Alia mengangguk. Hujan di luar mulai mereda. Awan perlahan bergeser, menyisakan cahaya tipis di langit sore. Di sudut lorong, keponakan Ismet berdiri jauh, menatap tanpa bicara. Kali ini bukan hanya kecurigaan yang terlihat di wajahnya, melainkan kekecewaan yang dalam. Bukan karena uang semata, tapi karena ia sadar pamannya telah memilih orang di luar lingkaran darah untuk membawa nama keluarga ke arah yang berbeda. Alia menyimpan surat itu di dalam tasnya. Langkahnya terasa lebih mantap saat berjalan keluar dari rumah sakit. Duka masih ada. Kehilangan tetap terasa. Namun kini ia memahami satu hal penting. Ia tidak dipilih secara acak. Ia dipercaya. Dan kepercayaan itu adalah amanah yang jauh lebih besar daripada sekadar warisan. Pemakaman Ismet berlangsung sederhana namun penuh perhatian media. Beberapa wartawan berdiri di luar gerbang rumah duka, mencoba mendapatkan potongan cerita tentang pengusaha tua yang wafat 5 hari setelah menikah dengan gadis 21 tahun. Nama Alia mulai beredar, bukan sebagai janda muda biasa, tapi sebagai sosok misterius yang disebut dalam wasiat. Alia berdiri di samping liang lahat dengan wajah tertunduk. Kerudung hitam menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak banyak bicara. Tidak ada air mata yang ia tunjukkan di depan orang lain. Namun di dalam, dadanya terasa penuh. Ismet tidak pernah menyakitinya. Tidak pernah menuntutnya. Ia pergi tanpa pernah benar-benar dikenal. Tanah terakhir dijatuhkan ke atas peti. Doa dibacakan. Orang-orang satu persatu meninggalkan lokasi. Saat Alia hendak melangkah pergi, suara yang familiar menghentikannya. "Kamu pikir ini selesai?" Keponakan Ismet berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tidak lagi sekadar sinis. Ada kemarahan yang terbuka. "Saya tidak mengambil apapun," jawab Alia pelan. "Kamu mengambil nama," balasnya tajam. "Dan itu lebih berbahaya." Alia tidak mengerti. Yayasan itu, semua aset itu, selama nama kamu ada di atasnya, kami akan selalu terlihat seperti keluarga yang gagal. Kalimat itu bukan lagi tentang uang. Itu tentang gengsi, tentang kendali. "Pak Ismet yang memutuskan," ucap Alia, mencoba tetap tenang. "Paman saya sudah tua, mudah dipengaruhi." Alia menatapnya dengan tegas untuk pertama kalinya. Beliau tidak pernah terlihat seperti orang yang mudah dipengaruhi. Keponakan itu mendekat satu langkah. "Kami akan meninjau ulang semuanya. Pengacara kami akan bergerak." Ancaman itu terasa nyata. Alia tahu, secara hukum wasiat itu sah. Tapi ia juga sadar, keluarga sebesar itu tidak akan diam begitu saja. Beberapa hari kemudian, berita mulai muncul di media daring. Pengusaha tua wafat, harta dialihkan ke yayasan atas nama istri muda. Komentar-komentar, netizen bermunculan. "Pintar juga gadis itu. Baru 5 hari jadi istri, langsung jadi penguasa yayasan. Drama warisan klasik." Alia berhenti membaca setelah beberapa menit. Ia kembali ke rumah kecilnya untuk sementara waktu, mendampingi ibunya yang masih menjalani pengobatan. Rumah besar Ismet kini terasa terlalu sunyi untuk ditinggali sendiri. Ibunya sudah mengetahui semuanya. "Dia orang baik," ucap ibunya pelan suatu malam. Alia mengangguk. "Aku baru tahu." Ibunya menggenggam tangannya. "Jangan takut menghadapi mereka." Namun rasa takut itu tetap ada. Seminggu setelah pemakaman, surat resmi datang. Keluarga Ismet mengajukan gugatan perdata untuk meninjau keabsahan wasiat. Alia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pengalaman hukum, tidak punya kekuatan politik.
tidak punya dukungan selain notaris yang sejak awal terlihat netral. Ia duduk lama di ruang tamu kecil rumahnya. Nama yang dulu ia anggap sederhana kini menjadi pusat konflik besar. Sore itu, notaris datang berkunjung. Secara hukum, posisi Anda kuat, jelasnya. Dokumen disahkan dengan prosedur lengkap. Tapi mereka punya pengacara besar, jawab Alia pelan. Notaris tersenyum tipis. Dan Pak Ismet juga sudah memikirkan itu. Alia mengangkat wajahnya. Beliau menunjuk firma hukum independen sebagai pelindung yayasan. Anda tidak sendirian. Alia terdiam. Ismet benar-benar merencanakan semuanya. Ia tidak hanya memikirkan pembagian harta. Ia memikirkan perlindungan. Namun di sisi lain, tekanan sosial semakin terasa. Tetangga mulai berbisik. Beberapa teman kampus menjaga jarak. Seolah status barunya membawa jarak tak terlihat. Suatu malam, saat Alia hendak mematikan lampu ruang tamu, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Beberapa pria berdiri di luar pagar. Mereka tidak masuk, hanya berdiri beberapa menit sebelum akhirnya pergi. Pesan tanpa kata. Ancaman tanpa suara. Alia berdiri mematung di balik tirai. Ia menyadari sesuatu. Ini bukan lagi tentang warisan. Ini tentang harga diri keluarga besar yang merasa dipermalukan. Dan di tengah badai itu, ia hanya seorang gadis 21 tahun yang 5 hari lalu masih merasa dirinya korban. Kini ia harus berdiri sebagai penjaga amanah seorang pria tua yang percaya padanya. Ia menatap surat pribadi Ismet yang tersimpan di laci meja. Kalimat terakhir itu terngiang lagi. Jangan biarkan siapapun membuat kamu merasa kecil. Di luar, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Dan Alia tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Ruang sidang itu penuh. Keluarga Ismet duduk di barisan kiri dengan pakaian rapi dan wajah tegang. Pengacara mereka berdiri percaya diri, membawa map tebal berisi dokumen. Di sisi kanan, Alia duduk bersama firma hukum yang ditunjuk oleh Ismet sebelum wafat. Ia mengenakan pakaian sederhana, kerudung warna netral, wajahnya tenang meski tangannya terasa dingin. Gugatan mereka jelas. Mereka menuduh Ismet berada dalam kondisi tidak stabil saat menandatangani wasiat. Mereka menyebut pernikahan itu sebagai manipulasi emosional. Mereka bahkan menyiratkan bahwa Alia sengaja mendekati Ismet demi menguasai aset. Setiap kalimat yang diucapkan pengacara lawan terasa seperti jarum kecil yang menusuk harga dirinya. Namun pengacara yayasan tidak tinggal diam. Kami memiliki bukti medis yang menunjukkan Pak Ismet dalam kondisi mental sehat saat penandatanganan. Ucapnya tegas. 2 saksi independen juga hadir dan siap memberikan kesaksian. Hakim mengangguk pelan. Sidang berjalan panas. Beberapa kali keponakan Ismet menatap Alia dengan sorot marah. Bagi mereka, bukan hanya uang yang hilang. Kendali yang hilang lebih menyakitkan. Ketika tiba waktunya Alia diminta memberikan pernyataan, ruangan terasa hening. Ia berdiri perlahan. Saya tidak pernah meminta wasiat itu, ucapnya jujur. Saya bahkan tidak tahu isi lengkapnya sampai dibacakan. Pengacara lawan tersenyum tipis. Namun nama Anda yang digunakan. Nama saya digunakan untuk yayasan, jawab Alia. Bukan untuk rekening pribadi. Ia menatap hakim dengan tenang. Saya menikah karena ingin menyelamatkan ibu saya. Itu benar, tapi saya tidak pernah mempengaruhi beliau soal hartanya. Hakim mencatat dengan wajah datar. Sidang ditunda beberapa kali untuk menghadirkan saksi, dan disinilah puncak yang tak disangka terjadi. Salah satu saksi independen yang dihadirkan adalah direktur rumah sakit tempat ayah Alia dirawat 3 tahun lalu. Pria paruh baya itu berdiri di hadapan hakim. Saya mengenal Pak Ismet sebagai donatur tetap kami, ucapnya. Beliau sering datang diam-diam untuk melihat pasien. Ruangan mulai berbisik. Beliau pernah menyebut nama Alia sebelum pernikahan itu terjadi. Ia mengatakan ingin memastikan masa depan gadis itu aman,
karena ia melihat ketulusan dan keteguhan yang jarang ditemui. Keponakan Ismet terlihat semakin tegang. Lalu saksi kedua berbicara. Pak Ismet pernah mengatakan kepada saya, keluarga saya hanya melihat angka. Saya ingin seseorang yang tidak melihat saya sebagai angka. Kalimat itu seperti palu yang memukul keras. Hakim mengangkat wajahnya. Apakah ada bukti tertulis bahwa Pak Ismet menyatakan niatnya jauh sebelum pernikahan? Pengacara yayasan tersenyum tipis. Kami memiliki rekaman video penandatanganan wasiat. Ruangan membeku. Layar kecil dipasang di depan. Video diputar. Ismet duduk di kursi kayu di ruang kerjanya. Wajahnya lemah, tapi matanya tajam dan sadar. Saya melakukan ini atas kehendak saya sendiri, ucapnya jelas di dalam video. Tidak ada yang memaksa. Saya ingin harta saya tidak menjadi sumber perpecahan. Ia menyebut nama Alia dengan suara tegas. Saya memilih nama Alia karena ia tidak pernah meminta apapun dari saya. Ruangan benar-benar sunyi. Video berhenti. Keponakan Ismet tidak lagi bicara. Hakim mengetuk palu pelan. Pengadilan melihat tidak ada bukti manipulasi atau tekanan terhadap almarhum. Wasiat dinyatakan sah. Kalimat itu seperti garis penutup bagi semua tuduhan. Alia duduk kembali di kursinya. Tubuhnya lemas bukan karena kalah, tapi karena akhirnya beban itu sedikit terangkat. Namun saat semua orang mulai berdiri, keponakan Ismet mendekatinya sekali lagi. Kamu mungkin menang di pengadilan, ucapnya pelan. Tapi ini belum selesai. Nada suaranya tidak lagi sekadar marah. Ada sesuatu yang lebih gelap di sana. Alia menatapnya tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil. Ismet memilihnya bukan karena kasihan. Ia memilihnya karena percaya. Dan di ruang sidang itu, kepercayaan itu akhirnya terbukti di hadapan hukum. Namun di luar pengadilan, dunia tidak selalu berjalan sesuai putusan hakim. Dan Alia tahu, ujian terakhir belum benar-benar selesai. Setelah putusan pengadilan diumumkan, suasana di luar gedung terasa riuh. Wartawan kembali mendekat, mencoba mendapatkan komentar dari Alia. Namun ia berjalan lurus tanpa menjawab satupun pertanyaan. Di dalam mobil yang membawanya pulang, ia memejamkan mata. Ia menang secara hukum, tapi entah kenapa hatinya tidak terasa menang. Beberapa hari setelah sidang, notaris kembali menghubunginya. Ada satu hal terakhir yang belum sempat kita selesaikan, katanya melalui telepon. Alia mengernyit. Apalagi? Pak Ismet meninggalkan satu dokumen tambahan yang hanya boleh dibuka setelah proses hukum selesai. Jantung Alia bergetar. Masih ada lagi. Ia datang ke kantor notaris sore itu. Ruangan terasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk pengadilan. Notaris mengeluarkan sebuah map tipis. Ini bukan soal harta, ucapnya pelan. Ini soal asal-usul. Alia terdiam. Notaris menyerahkan salinan dokumen lama berupa akta kelahiran yang sudah menguning. Nama yang tertera membuat napasnya tertahan. Nama ayahnya. Dan di bagian bawah sebagai saksi kelahiran, tertulis nama Ismet. Alia membeku. Ayah Anda dulu bekerja sebagai sopir pribadi Pak Ismet, jelas notaris. 25 tahun lalu. Pikiran Alia terasa berputar. Ayahnya tidak pernah menceritakan detail masa lalunya. Ia hanya tahu ayahnya pernah bekerja untuk orang kaya sebelum memutuskan membuka usaha kecil sendiri. Ketika usaha ayah Anda bangkrut dan terlilit utang, Pak Ismet membantu secara diam-diam. Tapi ayah Anda menolak menerima uang secara langsung. Ia memilih keluar bekerja mandiri. Air mata Alia mulai mengalir. Pak Ismet menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup tegas membantu keluarga Anda saat itu. Ia merasa jika ia bertindak lebih cepat, mungkin hidup ayah Anda tidak akan seberat itu. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Jadi, pernikahan ini bukan kebetulan, jawab notaris lembut. Beliau mengenal keluarga Anda jauh sebelum
Anda sadar. Semua potongan mulai menyatu. Ismet tahu tentang ayahnya, tahu tentang perjuangan ibunya, tahu tentang dirinya yang bertahun-tahun berjuang sendirian. Ia bukan sekadar donatur anonim. Ia adalah bagian dari sejarah keluarganya. Beliau pernah mengatakan satu hal, lanjut notaris pelan. Ia ingin menutup lingkaran hidupnya dengan memperbaiki apa yang dulu ia anggap sebagai penyesalan. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini, ia merasa dirinya korban transaksi. Padahal Ismet sedang menebus masa lalu. Pernikahan 5 hari itu bukan sekadar jembatan hukum. Itu adalah cara seorang pria tua memperbaiki rasa bersalahnya. Namun bukan karena paksaan. Bukan karena manipulasi, tapi karena keyakinan bahwa ia memilih orang yang tepat. Alia duduk lama di kursi kantor notaris. Hening, sunyi, dan perlahan beban di dadanya berubah bentuk. Ia tidak lagi merasa sebagai gadis yang dikorbankan. Ia adalah bagian dari keputusan yang lebih besar. Di luar kantor, langit senja berwarna oranye lembut. Alia menatap kertas di tangannya sekali lagi. Nama ayahnya, nama Ismet. Terhubung dalam satu dokumen yang selama ini tersembunyi. Rahasia itu membungkam semua kebencian yang pernah ia rasakan. Ia tidak lagi bertanya kenapa dirinya yang dipilih. Ia tahu jawabannya sekarang. Ismet tidak sedang mencari istri muda. Ia sedang menutup cerita lama. Dan 5 hari pernikahan itu adalah bab terakhir hidup seorang pria tua yang ingin meninggalkan dunia tanpa penyesalan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pemakaman itu. Gedung yayasan kini berdiri dengan papan nama besar di depannya. Tulisan itu sederhana namun tegas. Yayasan Cahaya Ismet Alia. Alia berdiri di depan bangunan itu dengan langkah pelan. Angin pagi menyentuh wajahnya lembut. Tidak ada lagi tatapan mencibir seperti dulu. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis yang menusuk. Kini yang terdengar adalah suara anak-anak kecil berlari di halaman, tertawa riang. Di sisi lain gedung, beberapa pasien lanjut usia duduk menunggu pemeriksaan gratis. Semua berjalan sesuai rencana yang telah disusun Ismet. Alia masuk ke dalam, menyapa para staf dengan senyum hangat. Ia bukan direktur operasional. Ia bukan pengelola dana, tapi kehadirannya di sana menjadi simbol yang menjaga niat awal yayasan itu tetap murni. Ia teringat malam pertama di kamar besar itu. Ismet yang memilih tidur di sofa. Kalimat sederhana yang dulu terasa asing. Kamu tidak berhutang apapun pada saya. Kini ia memahami sepenuhnya. Ia tidak berhutang, ia hanya dipercaya. Ibunya kini sudah jauh lebih stabil. Pengobatan berjalan lancar tanpa lagi dihantui ketakutan soal biaya. Setiap kali melihat papan nama yayasan itu, ibunya selalu terdiam lama. Dia orang baik, ucap ibunya suatu sore. Alia hanya tersenyum kecil. Ia tahu, 5 hari itu mungkin terlihat singkat bagi orang lain. Tapi bagi dirinya, 5 hari itu mengubah cara pandangnya tentang hidup, tentang pengorbanan, tentang penilaian manusia, dan tentang bagaimana kebaikan seringkali disalahartikan. Suatu hari, seorang anak kecil mendekatinya di ruang kelas bimbingan belajar yayasan. Kak Alia, terima kasih ya. Kalau nggak ada tempat ini, aku nggak bisa sekolah. Alia berlutut dan tersenyum. Ia melihat pantulan masa lalunya di mata anak itu. Seorang gadis yang dulu duduk sendirian di lorong rumah sakit, merasa dunia terlalu berat. Jika Ismet tidak memilihnya, mungkin ia masih akan berjuang sendirian tanpa arah. Kini, berdiri bukan sebagai istri muda dari pria 85 tahun. Bukan sebagai simbol kontroversi, tapi sebagai penjaga amanah. Sore itu, Alia berjalan menuju taman kecil di belakang gedung yayasan. Di sana berdiri bangku kayu sederhana yang sengaja ia tempatkan menghadap langit terbuka. Ia duduk pelan. Angin berhembus ringan, menggerakkan ujung kerudungnya. Ia mengeluarkan surat pribadi Ismet dari tasnya. Kertas itu sudah sedikit kusut karena sering dibaca. Kalimat terakhir kembali ia baca.
Jangan biarkan siapapun membuat kamu merasa kecil. Alia tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa korban keadaan. Ia memilih jalan sulit demi ibunya. Dan dari pilihan itu lahir tanggung jawab yang lebih besar. 5 hari itu bukan akhir dari kebebasannya. 5 hari itu adalah awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Ismet mungkin telah pergi. Namun jejaknya kini hidup dalam setiap anak yang bisa sekolah. Dalam setiap pasien yang berobat tanpa biaya. Dalam setiap doa yang terucap dari orang-orang yang terbantu. Alia berdiri dari bangku kayu itu dan menatap langit senja. Ia tidak lagi menangis saat mengingat Ismet. Ia hanya mengucap lirih dalam hati. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya sejak hari akad itu, hatinya benar-benar tenang. Cerita 5 hari itu akan selalu dikenang orang sebagai kontroversi. Namun bagi Alia, itu adalah 5 hari yang menyelamatkan lebih dari 1 kehidupan. Bukan karena harta, bukan karena warisan, tapi karena kepercayaan. Dan dari kepercayaan itu, lahirlah makna yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. 5 hari. Hanya 5 hari, Alia menjadi istri seorang pria 85 tahun. Namun 5 hari itu cukup untuk mengubah arah hidupnya selamanya. Orang-orang mungkin hanya melihat pernikahan aneh, warisan besar, dan drama keluarga. Tapi di balik semua itu, ada kisah tentang penebusan, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana satu keputusan yang terlihat pahit, justru melahirkan kebaikan yang panjang. Ismet pergi tanpa membawa apa-apa, namun ia meninggalkan makna. Dan Alia tidak lagi dikenal sebagai gadis yang menikah demi uang. Ia dikenal sebagai penjaga amanah. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari kisah ini. Apakah tentang pengorbanan, tentang prasangka, atau tentang kepercayaan yang sering disalahartikan? Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Bagikan juga video ini kepada orang terdekat kalian. Siapa tahu kisah ini bisa menguatkan seseorang yang sedang merasa diremehkan atau disalahpahami. Semoga siapapun yang menonton cerita ini diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup, dilapangkan rezekinya, disehatkan keluarganya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Sampai bertemu di cerita berikutnya.